Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan tentang keberadaan setan yang senantiasa berusaha menggoda dan mengganggu kita dalam menjalani kehidupan yang taat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk kepada umatnya mengenai pentingnya perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan jin. Mereka menggunakan berbagai cara dan strategi untuk mempengaruhi pikiran, membisikkan kejahatan, dan menggoda kita agar melakukan perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan berlari dalam diri anak Adam seperti mengalirnya aliran darah. Maka berlindunglah kalian kepada Allah dari setan yang terkutuk." Hadis riwayat Ahmad. Bahwa setan senantiasa berusaha mempengaruhi dan menggoda manusia untuk menjauhkan mereka dari jalan yang benar. Perbandingan antara aliran darah dengan pergerakan setan dalam diri manusia mengilustrasikan betapa dekatnya setan dengan manusia, dan tak henti-hentinya upaya mereka untuk membawa kerusakan. Dalam sebuah riwayat dikatakan jin tinggal di tempat-tempat yang tidak berpenghuni. Ibnu Mas'ud bercerita, "Suatu hari kami para sahabat sedang bersama Rasulullah, sampai kemudian beliau terpisah dengan kami. Kami mencari beliau di lembah-lembah dan kampung-kampung, tetapi kami tidak menjumpainya. Di antara kami ada yang mengatakan jika Rasulullah diculik dan disandra. Malam itu tidur kami betul-betul tidak menyenangkan. Sampai pada pagi hari kami melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Kami katakan kepada beliau tentang kehilangan kami. Usaha kami mencari beliau tapi tak menemukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Semalam aku didatangi utusan dari kelompok jin. Ia membawaku menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran." Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengajak kami melihat bekas-bekas tempat perapian kelompok jin itu. Para jin itu bertanya kepada Rasulullah mengenai makanan mereka. Rasulullah menjawab, "Jin-jin itu, makanan kalian adalah sisa-sisa tulang yang masih ada dagingnya. Yang ada di tangan kalian itu yang sebelumnya dimakan oleh manusia dan menyebut nama Allah, dan juga semua kotoran binatang ternak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Oleh karena itu, kalian para sahabat jangan beristinja, membersihkan kotoran dengan tulang dan kotoran binatang, sebab keduanya makanan saudara kalian, yaitu golongan jin." Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Dalam hadis tersebut dikatakan juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa utusan jin ke sebuah padang pasir. Tepat golongan jin tinggal. Ini menunjukkan bahwa jin bernaung di padang pasir merupakan tempat-tempat kosong dan sepi. Adapun jin muslim biasanya tinggal di rumah orang-orang beriman. Dalam Fath al-Bari, Ibnu Hajar mengutip riwayat Ibnu Abu al-Dunya, "Tak ada satu pun rumah orang muslim kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Apabila mereka menghidangkan makanan pagi, jin itu pun ikut makan bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, jin itu juga ikut makan bersama mereka. Tapi Allah menjaga orang-orang muslim itu dari gangguan jin tersebut." Dan tempat tinggal jin dan setan selanjutnya yaitu di lubang-lubang. Ini sesuai dengan sebuah riwayat yang berbunyi, "Jangan sampai ada yang kencing di lubang." Orang-orang bertanya kepada Qatadah, "Mengapa tidak boleh kencing di lubang?" Qatadah menjawab, "Rasulullah pernah mengatakan, sebab lubang adalah tempat tinggal golongan jin." Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, dan Ahmad dari Abdullah bin Sarjas.
Di pasar-pasar juga menjadi salah satu tempat tinggal jin dan setan. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalau bisa, kalian jangan menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar atau menjadi orang yang paling terakhir keluar darinya. Sebab pasar merupakan tempat berseteru para setan. Di pasar, setan menancapkan benderanya." Hadis riwayat Muslim. Jin dan setan tinggal di tempat-tempat kotor seperti tempat sampah, toilet, dan lain sebagainya. Jin yang tinggal di tempat ini merupakan tempat jin kafir. Karenanya Rasulullah SAW mengajarkan doa masuk ke dalam toilet. Toilet adalah hunian jin. Oleh karena itu, jika di antara kalian ada yang ingin masuk, bacalah doa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Zainab bin Arqam. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan. Dengan menyadari keberadaan setan dan bahayanya, umat muslim diberi petunjuk untuk menghindari pengaruh negatif dan upaya fitnah yang dilakukan oleh setan. Dalam hal ini, berlindung kepada Allah dapat dilakukan melalui doa. Nah, inilah beberapa doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim", yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan yang kedua, ayat kursi. Ayat kursi yang terdapat dalam surat Al-Baqarah bisa digunakan sebagai ayat pengusir setan. Dengan membaca ayat kursi bisa membentengi diri dan harta benda dari gangguan setan. Yang ketiga, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, maka setan tidak akan memasuki rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan." Hadis riwayat Qurtubi. Wallahu a'lam.